Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali atas keterlambatannya. Jadi langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi akhir dari mata kuliah kita. Jadi materi ini saya akan menjelaskan tentang intinya dari assessment, ya. Artinya intinya itu adalah alurnya. Jadi kapan sih asesmen itu dilakukan dan alurnya itu mulai dari mana dan apa saja yang diperlukan dalam melakukan asesmen. Yang pertama, tentu saja sebelum melakukan asesmen, alur yang perlu dipahami adalah pertama itu pasti harus ada RPPH. Ya, asesmen itu kan dilakukan setelah pembelajaran atau selama pembelajaran berlangsung. Nah, pembelajaran itu tentu saja sudah dirancang dan dimuat di dalam RPPH. Jadi pertama kali yang diperlukan adalah RPPH. Nah, RPPH itu kan pasti juga memuat tentang kegiatan bermain sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi pada hari itu kegiatannya apa saja? Ya, pasti termuat di dalam RPPH. Nah, selain itu ada juga indikator. Indikator pasti ada juga di RPPH, ya. Indikator perkembangan yang akan dicapai anak sesuai dengan kegiatan belajar. Misalnya kegiatan belajarnya adalah menggunting. Nah, indikatornya apa? Pasti kan ada. Jadi anak mampu menggunting uh, uh, bentuk apa gitu kan dengan tepat. Ya, jadi ada kegiatan pasti ada indikator dan itu semua termuat di dalam RPPH. Jadi acuannya di situ. Kemudian RPPH sudah dibuat, tinggal melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPPH. Nah, kemudian selama pembelajaran pasti ada tindakan atau kegiatan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan sebagai keperluan asesmen dengan menggunakan teknik yang disesuaikan dengan kegiatan. Artinya, jika kegiatan anak adalah menggunting, maka bisa menggunakan hasil karya dan atau checklist. Jadi, ketika kegiatan belajar berlangsung, disitulah kita juga melakukan pengamatan, dan pengamatan inilah yang nanti dijadikan dasar dalam melakukan assessment. Nah, teknik yang digunakan tergantung dari kegiatannya, ya. Jadi mau menggunakan teknik apa, catatan anekdot, hasil karya, atau checklist. Tapi yang jelas memang dalam satu hari itu ketiganya itu perlu, ya, ketiganya perlu. Tapi kembali lagi kepada guru kelas, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya waktu melakukan assessment. Nah, asesmen kan pasti dilakukan setiap hari sesuai dengan RPPH. Jadi tiap hari setelah melakukan kegiatan itu pasti kita melakukan asesmen. Nah, ada juga asesmen yang mingguan atau bulanan. Nah, ini berdasarkan dari asesmen harian. Jadi mingguan atau bulanan sebenarnya kita tidak melakukan asesmen lagi, tapi sebenarnya adalah rekap dari asesmen harian. Jadi asesmen harian dari hari Senin sampai hari Sabtu itu direkap menjadi asesmen mingguan. Kemudian asesmen mingguan dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat itu direkap menjadi asesmen bulanan. Nah, biasanya pada sekolah-sekolah tertentu yang juga dilakukan laporan kepada orang tua tentang perkembangan anak menggunakan asesmen bulanan ini, ya. Mingguan juga bisa, terserah, tergantung dari kebutuhan lembaga. Selain melakukan laporan perkembangan anak tiap semester, lembaga itu melaporkannya tiap berkala apa, mingguan atau bulanan. Ya, jadi tergantungnya. Inilah rekap-rekap inilah yang biasanya bisa dilaporkan ke orang tua. Nah, ada istilah juga kompilasi data. Kompilasi data di sini adalah merupakan rekap asesmen dari semua teknik dalam mingguan atau bulanan. Jadi tadi kan saya katakan dalam satu hari guru bisa menggunakan semua teknik, catatan anekdot, hasil karya, maupun checklist atau unjuk kerja juga ada. Nah, dari situ kan ada beberapa teknik. Nah, nanti direkap. Nah, direkapnya ini istilahnya adalah kompilasi data. Nanti ada contoh formatnya. Kemudian
yang terakhir dalam asesmen itu adalah laporan perkembangan anak. Nah, ini yang tujuan akhir dari asesmen yaitu membuat laporan perkembangan anak, di mana laporan ini yang nantinya akan diberikan kepada orang tua tiap semester. Minim itu kan pasti tiap semester. Nah, lembaga yang bagus itu adalah juga melaporkan perkembangan anak kepada orang tua selain tiap semester, terserah mau bulanan atau mingguan. Nah, ini yang saya maksud tadi kompilasi data. Jadi di sini dikelompokkan tiap bidang pengembangan. Jadi nilai agama dan moral itu kompetensi dan indikatornya apa saja yang diajarkan dalam bulan itu. Nah, ini kebetulan adalah bulan September. Nah, teknik yang digunakan apa? Teknik yang digunakan misalkan ada checklist. Nah, checklist untuk kompetensi 2.1 anak tersebut mencapai apa? Nah, kemudian catatan aneksnya bagaimana? Nah, di sini jika pada KD ini tidak menggunakan hasil karya, ya berarti hasil karyanya kosong. Tidak usah ya, jadi tidak harus satu KD atau satu indikator itu harus memakai tiga-tiganya, tidak harus, jadi disesuaikan ya, jadi disesuaikan. Bisa jadi satu kegiatan atau satu indikator atau satu KD itu cuma satu teknik saja yang digunakan, enggak apa-apa, jadi tidak harus ketiga-tiganya. Nah, kemudian ada capaian akhir. Nah, mungkin kemarin di video yang saya share ada penjelasan bahwa dari kompilasi data capaian akhirnya ini diambil yang mana, rata-rata atau yang terakhir atau yang paling bagus ya. Nah, di sini sebenarnya kembali kepada kesimpulan dari guru ya, guru sendiri yang memahami perkembangan anak. Kemudian sekarang kaitan kegiatan belajar dengan indikator pembelajaran dan KD. Jadi gini, setiap hari kita kan memberikan kegiatan belajar ke anak, ya, kegiatan bermain ke anak. Nah, kita memberikan kegiatan itu pasti ada dasarnya, ya, nggak semata-mata cuman nih dikasih kegiatan menggunting, nih dikasih kegiatan kolase, ya, nggak, pasti itu ada dasarnya dan pasti juga itu mempunyai indikator. Jadi tiap kegiatan itu pasti mempunyai indikator. Nah, sekarang kegiatan belajar yang kita rancang di dalam RPPH itu dasarnya pasti dari KD, ya. KD kalian harus hafal kan ya, di dalam KD 1.1 misalnya. Nah, 1.1 itu nanti kegiatan yang mau diberikan seperti apa ya, dari KD 1.1. Terus mungkin KD yang lain itu, dari KD itu kalian mau memberikan kegiatan apa. Nah, setelah menentukan kegiatannya, dari kegiatan itu bisa dirumuskan indikator. Nah, kemudian recap assessment yang dilakukan pada akhirnya, jadi pada laporan perkembangan anak, recap assessment-nya itu pada akhirnya itu mengelompokkan indikator berdasarkan KD. Jadi tadi kan ada KD, kemudian KD kita susun kegiatan belajar, kemudian dari kegiatan belajar kita bisa merumuskan indikator. Nah, di setiap hari itu kan ada beberapa KD. Nah, bisa jadi satu KD itu ada beberapa indikator. Nah, kemudian indikator-indikator ini kita kelompokkan berdasarkan KD. Nah, kemudian KD-nya nanti juga dikelompokkan berdasarkan bidang pengembangan seperti yang ada di kompilasi data ini. Jadi, kompetensi dan indikator dikelompokkan, kemudian dikelompokkan lagi ke bidang pengembangan. Jadi mana sih yang masuk ke 6, mana yang masuk ke bahasa, mana yang masuk ke seni dan yang lainnya. Nah, kemudian tadi hasil akhir, tujuan akhir dari asesmen itu adalah laporan perkembangan anak. Pelaporan perkembangan anak secara umum didasarkan pada bidang pengembangan. Jadi secara umumnya sih dalam laporan perkembangan anak itu dasarnya adalah pada bidang pengembangan. Artinya dalam satu semester itu capaian anak untuk bidang nilai agama dan moral seperti apa? Ya, guru menjelaskan dengan narasinya. Itu jadi sesuai dengan bidang pengembangannya. Kemudian pelaporan perkembangan anak itu mengikuti kebutuhan lembaga masing-masing. Tapi kembali lagi format kembali lagi kepada
kebutuhan lembaga masing-masing. Ada juga lembaga yang memiliki karakteristik atau muatan lokal, itu juga dapat dilaporkan. Misalnya gini, lembaga yang Islami ya, yang menekankan kegiatan agama Islam, mungkin di sini ada muatan lokalnya atau karakteristiknya adalah menghafalkan surat pendek ya, menghafalkan surat pendek. Nah, ini juga bisa dilaporkan ya. Jadi anak sudah menghafalkan surat pendek atau menghafalkan doa sehari-hari. Ini semua juga bisa dilaporkan kepada orang tua capaiannya. Cuman secara umumnya tentu saja per bidang pengembangan. Nah, kalau muatan lokal atau sesuai dengan karakteristik itu tergantung dalam lembaga masing-masing dan itu juga bisa dilaporkan. Nah, isi dari laporan perkembangan anak ini tadi ya, bisa berupa kolom kompetensi dasar. Nah, seperti kompilasi data tadi ya, saya ulangi. Jadi isinya, kompilasi data ini jadi bidang pengembangan nilai agama dan moral. Ini kan ada beberapa KD ya, ada beberapa KD. Nah, ini totalnya nanti rekapnya, kesimpulannya dari guru nilai agama dan moral itu mencapai apa. Nah, di sini kan nilai agama dan moral mulai dari pertama itu adalah MP, BSA, BSA, MP. Nah, secara keseluruhan nanti untuk nilai agama dan moral, kesimpulan dari guru itu si anak ini mencapai apa. Nah, itu skala perkembangan anak untuk tiap kompetensi dasar. Kemudian deskripsi perkembangan anak tiap bidang pengembangan. Kemudian ini nanti dinarasikan bidang bahasa anak pada semester ini bagaimana. Jadi dideskripsikan, dibuat narasi. Nah, itu untuk materi terakhir. Mungkin kalau ada yang belum dipahami nanti bisa diskusikan dalam WA group ya. Nah, sekarang tugas akhirnya dari assessment di sini adalah saya jelaskan, kalian mengamati 2 anak usia dini, terserah usianya berapa, tapi karena kalau secara teori usianya adalah 0 sampai 8. Nah, di sini kita pakai saja 0 sampai 6 tahun. Kemudian nanti di dalam pengamatan kalian harus menyusun tabel pengamatannya terlebih dahulu. Tabel pengamatannya ini nanti memuat indikator perkembangan anak untuk semua bidang pengembangan ya. Nah, indikator ini harus disesuaikan dengan usia anak yang diamati dan dapat dilihat dari Permendikbud 137 Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Ya, nanti kalian lihat di situ itu sudah ada indikator. Jadi kalian nggak usah membuat indikator, tapi sudah ada indikator. Misalnya kalian mau mengamati anak usia 4 tahun. Jadi nanti kalian ambil di situ yang usia 4 sampai 5 tahun. Jadi kalian buat tabel sendiri lagi. Indikatornya untuk nilai agama dan moral itu apa saja? Indikatornya untuk bahasa itu apa saja? Ya, kognitif apa saja? Kalian kelompokkan. Ya, jadi sesuaikan dengan usia anak. Nah, kemudian ketika kalian melakukan pengamatan, berikan stimulasi kegiatan untuk dapat mengasesmen indikator. Ya, jadi misalnya gini, di dalam indikator di sini adalah anak mampu menghitung, ya, anak mampu menghitung misalnya. Nah, berarti kalau indikatornya adalah anak mampu menghitung, apa yang kamu atau stimulasi apa yang bisa kamu berikan di situ. Nah, misalkan kamu sediakan beberapa benda, kemudian nanti anak diminta untuk menghitung jumlah benda tersebut. Kalau anak mampu sendiri, ya, menurutmu itu capaiannya apa? Gitu. Jadi, tapi kalau di tengah-tengah ada bantuan dari kalian, nah itu menurutmu apa? Tapi kalau anak tidak bisa sama sekali, capaiannya apa? Nah, itu nanti ditulis di dalam tabel pengamatannya di situ. Tidak harus sampai berhasil. Jadi alami saja, autentik, ya, apa adanya. Jadi nggak harus anak itu semuanya bisa. Ya, itu tadi misalnya ketika kamu berikan beberapa benda, kemudian anak diminta untuk menghitung, di situ dia tidak bisa, ya udah berarti capaiannya dia tidak bisa, ya, belum berkembang, ya, itu. Jadi tidak harus capaiannya itu berhasil. Kemudian
setelah melakukan kegiatan pengamatan. Nah, nanti kan indikatornya berdasarkan bidang pengembangan. Nah, nanti indikator-indikator itu kelompokkan berdasarkan kompetensi dasar. Ya, jadi tabel yang kalian buat nanti indikatornya itu masih berdasarkan bidang pengembangan, tapi nanti kalau pengamatan sudah selesai, indikatornya kalian kelompokkan kepada kompetensi dasar. Kemudian buat laporan perkembangan anak berdasarkan pada tiap bidang pengembangan. Nanti dibuat narasinya, ya, dibuat narasinya. Nah, Bu, formatnya seperti apa? Bebas, ya. Format dari laporan perkembangan anak bebas. Kalian buat semenarik mungkin boleh, insert ditambahi gambar ketika anak melakukan kegiatan juga boleh, ya, tapi disesuaikan dengan bidang pengembangannya. Nah, itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.